Kan kita di surat kita mengajak berdiskusi hearing itu kutip pasal 1 angka 23 dan pasal 208 tadi Pak, kalau sesekali Pak Ketua, supaya iya ya, kita ini membantu kepala daerah DPRD juga ya. Nah, kutip aja bunyi pasal yang tadi saya sebut di sini. Nih, ini supaya ada kesadaran hukum bersama bahwa ya penyelenggara ini ya bahu-membahu antara perangkat daerah dan DPRD. Ini Permendagri 90 itu ya berbasis urusan itu saya menyelenggarakan terdistribusi di perangkat daerah, karena saya kebetulan juga sekarang di kelembagaan perangkat daerah. Kode penghasilan intinya itu. Oh ini urusan pendidikan, ini siapa nanti kejar ini apa yang akan dilakukan, semuanya itu ada di DPA-nya Dinas Pendidikan. Apa yang kita capek-capek misalnya membuka tebal pada saat penyusunan sebenarnya bisa didiskusikan di perangkat daerahnya sesuai oleh komisi terkait. Nah, tadi Pak Ketua sudah sampaikan bahwa Perpres 33 ini kan sebenarnya merupakan derivasi gitu ya, kalau misalnya derivasi atau tindak lanjut teknis dari PP Keuangan Daerah PP 12/2019. Intinya menegaskan kepala daerah ini kan diberikan kewenangan menetapkan satuan standar harga satuan regional dengan memperdomin Perpres. Nah, disinilah nanti sebenarnya Bapak Ibu di tengah yang keluar lain. Bro, beberapa kali, oke. Jadi dia merupakan tindak lanjut PP 12/19. Disinilah sebenarnya karena kewenangan penetapan standar harga satuan regional itu oleh kepala daerah. Di sini nanti bisa kita lihat ada ruang sebenarnya untuk bukan menyimpang ya, tapi di regulasi ini dia mengamalkan dimungkinkan untuk di atas dari apa yang ditetapkan di Perpres 33 terutama di lampiran-lampirannya. Karena memang kewenangan, kenapa kok kepala daerah Pak? Karena kewenangan pengelolaan keuangan daerah itu ada di kepala daerah, gitu ya. Sama kalau di APBN ya kewenangan pengelolaan keuangan daerah, keuangan negara itu ya presiden melalui bendaharanya Bu Sri Mulyani. Kalau daerah ya ada bendahara daerah kan, biasanya di. Nah ini yang asbabun nuzulnya dia merupakan sebuah rangkaian. Apa yang ingin saya tekankan Pak Ketua dan Bapak Ibu semua, ketika kita berbicara konteks ini pengelolaan keuangan daerah, maka secara empirik tidak mungkin kita pukul rata. Saya sebenarnya ingin memulai dari filosofi yuridis itu. Ini bicara bukan keuangan negara, tapi lebih spesifik bicara pengelolaan keuangan daerah. Karena dia pengelolaan keuangan daerah, maka penetapan standar harga satuan regional itu oleh kepala daerah dengan beraneka ragam kondisi masing-masing daerah. Nah, itu yang ingin saya mulai dulu. Kadang-kadang kita ini baca langsung dihilir di tengahnya langsung mentok kita. Maka saya ingin membongkar filosofisnya dari awal, fondasinya dulu. Ketika bicara daerah, tidak mungkin dari Sabang sampai Merauke, Lombok dan seterusnya itu pukul rata. Dan sebenarnya ada di sini di norma pasal-pasal, walaupun ini kan hanya 6 pasal kan Perpresnya, isinya ya paling sekitar 3 pasal intinya. Nanti kita lihat, saya tunjukin. Kalau Bapak Ibu perhatikan di bahan saya tidak menyalin dalam bentuk seperti ini ketika bunyi Perpres. Kenapa? Supaya kita terang benderang, ini saya langsung crop, copy paste, di crop, screenshot, saya tempel situ. Nah nanti mari kita buka sama-sama. Tetapi lagi-lagi saya ingin memulai dengan konteks pengelolaan keuangan daerah. Ya Pak, silakan.
Ya. Ya tentu dibarengi dengan diskusi langsung. Oke, silakan. Jadi ada satu hal yang kami ingin. Pak siapa Pak? Bapak? Haji Kelan. Ya. Kelan. Pak. Kelan. Pak Kelan ya. Kelan. Kelan. Bukan Ang. Jadi satu hal yang saya ingin tanyakan terkait dengan perangkat daerah. Oh iya. Di kabupaten kota kan ada 2 perangkat daerah. Saya katakan 2. Ada yang atasannya langsung gubernur, ada yang bupati, itu wali kota. Lalu yang sering terjadi yang perangkat daerah yang vertikal ini. Oke, vertikal ya. Katakanlah seperti DEPA, pengadilan dan sebagainya. Ini kan sering terjadi, masyarakat itu mengadu kepada kita. Ada persoalan atau permasalahan yang terjadi di perangkat daerah yang vertikal ini. Tadi kan perangkat daerah juga membantu DPRD. Sekarang apa tindakan kami, apa langkah kami dan kewenangan kami kalau ada persoalan yang terjadi di perangkat daerah yang vertikal ini? Padahal dia di wilayah kami, betul. Bergerak melaksanakan tugas. Ini sering sekali terjadi, terutama di pendidikan. Di pendidikan. Dinas provinsi ya, SMA. Mohon penjelasan, apa langkah-langkah yang bisa kami lakukan kaitannya dengan kalau ada terjadi hal-hal seperti itu. Terima kasih Pak. Baik Pak Haji, tadi sengaja saya di fungsi pengawasan DPRD, makanya saya tekankan fungsi pengawasan itu kan tidak selalu identik dengan itulah ya, karena kan fungsi, nah ini saya belum sebut tadi, fungsi DPRD Bapak Ibu di Lombok Tengah itu kan dia mensegregasi, mengakomodir masukan-masukan kepentingan masyarakat di Lombok Tengah gitu Pak ya. Nah dia melayani rakyat atau konstituennya, nggak peduli masyarakat tuh nggak akan dia tahu mau ini kapling kewenangan siapa, enggak kan gitu ya. Makanya sebenarnya hulu kewenangannya itu ada di pasal 21 huruf B-nya Bapak Ibu. Karena kan setiap perangkat, kalau itu kita sebut saja institusi pemerintahan yang ada di Lombok Tengah gitu ya, di luar perangkat daerah gitu ya, di luar perangkat daerah Lombok. Nah, sebenarnya itu bisa kita kaitkan dengan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perundang. Kenapa? Setiap instansi pemerintahan pasti dia bertindak menjalankan kewenangannya itu basisnya adalah perundang-undangan, ya kan Pak ya? Model instansi vertikal kejaksaan kah dia, polisi kah dia, kantor KUA kah dia, kemudian dinas provinsi kah dia. Nah tinggal kita dalam rangka memang kesadaran ini yang memang harus kadang-kadang seolah-olah apa hubungannya DPRD dengan kami? Padahal DPRD itu diberikan kewenangan bagian dari memperjuangkan melayani konstituennya, diberikan kewenangan pelaksanaan perundang-undangan lain. Pertanyaannya Bapak Ibu, setiap program kegiatan itu yang ada di instansi vertikal atau instansi provinsi yang ada di Lombok Tengah, pertanyaannya Kak, dia ada dasar hukumnya nggak? Menjalankan kewenangan berdasar undang nggak? Itu pasti Pak. Makanya kadang-kadang saya agak aneh juga, misalnya ada program bangun jembatan oleh provinsi dinas PU. Padahal tempatnya ini hanya dibangun jembatan, akses sebelum dan sesudahnya ini dibiarin. Nah ini kan siapa yang memprotes saya, memberikan masukan boleh nggak DPRD? Lah daripada seluruh rakyat Lombok Tengah itu berbicara, maka diberikanlah kewenangan kepada perwakilannya. Dan itu sesungguhnya masuk di dalam ranah kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan lain. Perundang-undangan itu kan bisa macam-macam Kak. Apakah pergub misalnya terkait dengan pendidikan, dia pasti menjalankan kewenangannya, pasti ada peraturan provinsinya. Nah ini yang perlu kita, tetapi memang pola koordinasi komunikasinya tentu agak berbeda dengan perangkat daerah internal Lombok Tengah ya Pak ya. Tetapi saya ingin tegaskan
kewenangan itu ada di Bapak Ibu di DPRD Lombok Tengah. Misalnya ada pemberian program pemerintah pusat tentang pemberian bansos. Pak, banyak yang nggak salah sasaran. Boleh nggak DPRD menyampaikan, mengkritisi, menyampaikan masukan? Sebenarnya kewenangan itu ada di sini. Hanya memang ya nggak bisa kita pungkiri juga ya, masih terdapat pemahaman-pemahaman yang isolatif gitu ya. Seolah-olah, oh ini bukan kewenangan, ini kan program pemerintah. Pertanyaannya, program Kemensos itu dia berbasis perundang-undangan nggak? Pasti, Pak. Nah kalau begitu, fungsi pengawasan itu ada di DPRD, pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undangan lain. Jadi kita menyampaikan masukan dan seterusnya. Gitu Pak ya. Jadi tidak perlu khawatir juga gitu ya. Kenapa kok kita berkoordinasi, menyampaikan ini itu? Ya memang tugasnya ini. Nah ini yang sering diisolasi maknanya. Saya sengaja dibikin tanda biru karena seolah-olah fungsi pengawasan DPRD itu hanya pada pelaksanaan perda dan perkada atau tindak lanjut LHPPK. Padahal lupa kita ini. Makanya tadi saya bilang, nah nyambung dengan masukan Bapak tadi, itu bisa kita agendakan apakah secara berkala dan seterusnya, hearing dan seterusnya. Boleh nggak Pak kita menggunakan anggaran? Boleh. Itu yang tadi saya bilang, fungsi pengawasan ini potensial sekali untuk diimprovisasi kegiatannya. Jangan sampai ketika ada masalah baru kita silaturahim, kira-kira gitu ya. Bikin forum silaturahim, diskusi segala macam, boleh melalui dari fungsi kegiatan, fungsi pengawasan. Jadi bukan hanya kepada perangkat daerah, tetapi juga terhadap mitra-mitra kita, instansi pemerintahan lainnya, sesuai dengan komisi terkait. Ya Pak ya, ini yang tadi saya bilang harus disalurkan. Apakah agendanya triwulan sekali misalnya memulai diskusi banyak hal dan seterusnya. Jadi jangan karena kenapa? Kaitannya sebenarnya di sini Pak. Kita ini sebenarnya sama. Nah, urusan pemerintahan yang kita laksanakan itu kalau di pasal 1 angka 55 adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya satu dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kementerian Negara siapa ya? Kadang turunannya ada KUA dan lain-lain, tapi urusannya sama karena kita menganut sistem desentralisasi dalam negara kesatuan. Jadi sebenarnya nggak boleh kita saklek-saklekkan, oh ini coupling kewenangan saya, nggak bisa. Semuanya pemerintah pusat menetapkan kebijakan dasar negara. Nah ini kita memastikan tadi untuk meng-cross check benar nggak kebijakan-kebijakan atau dalam bahasa pengawasan tadi kegiatan-kegiatan itu sesuai dengan perundang-undangan nggak gitu. Misal pelaksanaan teguran netralitas ASN gitu ya oleh KSN, boleh nggak DPRD mengkonfirmasi, memberikan masukan klarifikasi? Boleh, karena KSN menjalankan undang-undang ASN. Maka beberapa daerah boleh, Pak ini memberikan catatan, masukan dan seterusnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Lombok. Boleh. Nah ini kadang-kadang kita harus buka cakrawala ini kita kewenangan kita dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah. Gitu Pak ya. Nah berikutnya kita buka satu persatu nih. Ini sudah, ini yang tadi ya, yang ini sebenarnya menunjukkan ini nih pasal 1 ayat 5 gitu ya, bahwa intinya belanja daerah kan harus didasarkan pada standar harga satuan regional. Ini bunyi BP nih. Kemudian isi standar harga nasionalnya mencerminkan apa? Ada standar teknis dan lain-lain. Tapi kewenangan penetapannya itu oleh kepala daerah. Nah, mari kita buka. Pertama, dia tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, Perpres ini dibentuk atau merupakan derivasi turunan dari ketentuan pasal 51 gitu ya. Artinya kalau dia merefer kepada PP 12, maka jangan sampai kita hilangkan filosofis yuridisnya bahwa PP 12 itu bicara tentang pengelolaan keuangan daerah. Kalau bicara daerah, hati-hati. Indonesia ini terlalu beragam untuk diseragamkan. Itu kata kuncinya. Nah di pasal-pasal awal dia kencang nih gitu ya. Saya udah cermati, dia kan hanya 6 pasal nih, isinya sekitar dia. Pasal-pasal awal kencang dia. Dengan Perpres ini ditetapkan standar harga nasional. Standar harga nasional meliputi honorarium, perjalanan dinas, pemeliharaan dan lain-lain.
Standar harga ini yang tercantum dalam lampiran 1 dan 2 yang tebal kan lampirannya itu merupakan bagian tidak terpisahkan oleh Perpres ini. Oke, pasal 1 kencang ya, harus tadi yang Pak Ketua sampaikan harus menjadi pedoman rujukan di dalam penetapan standar harga nasional. Ya kan? Pasal 2, standar harga nasional digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD. Nah, kencang lagi dia. Nanti kita lihat, memang kalau membaca norma itu dalam perencanaan anggaran standar harga regional berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui. Oke. Kemudian referensi penyusunan proyeksi perkiraan harga maju, bahan perhitungan paling indikatif. Nah, 1, 2 kencang. Nanti kita lihat di pasal 3-nya. Tapi saya lihat memang pembentuk Perpres ini memang dia mengarahkan supaya tidak di atas. Tetapi di pasal 3 dan 4 itu udah mulai dibuka di ruang dia. Karena apa? Karena ketika bicara konteks lokalitas daerah nggak mungkin seragam, Pak. Nah, makanya saya bilang tadi, ingat rujukan Perpres ini adalah PP 12 tentang pengelolaan daerah. Dalam pelaksanaan anggaran standar harga berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, ditegasin lagi gitu ya. Nah, lihat di ayat 3 huruf B-nya. Pasal 2 ayat 3 huruf B-nya, sorry. Nah, sengaja ini saya nggak salin tapi saya screenshot pasalnya, Pak, supaya jangan ada dusta di antara kita. Estimasi merupakan perkiraan biasa tertinggi yang, nah kan udah kesannya kan agak bertolak belakang nih, yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar. Nah, makanya, tapi memang agak cerdik nih yang nyusun Perpres. Cerdiknya di mana? Dia kencangin dulu di pasal-pasal awal. Tapi secara alamiah, karena bicara keuangan daerah nggak mungkin seragam, Pak. Ada orang daerah kepulauan, ada Lombok Tengah yang harus jalan darat gini. Nggak semuanya perkiraan estimasi seperti di jalan tol di Pulau Jawa semua. Nah, akhirnya kan benar dia bilang karena kondisi tertentu. Sekarang perhatikan, Perpres ini, Pak, terbit Februari sebelum masa-masa hangat-hangatnya tentang COVID, gitu ya. Sekarang masa COVID, ketika kita mau jalan harus PCR swab 900.000 saya kemarin jalan. Kenapa saya swab? Kata Bu Nanda, Pak, rapid cukup? Enggak, saya biar lebih safe aja. Kok kayak kemarin ada gejala batuk gitu ya. Sekarang kita demam batuk dikit orang sini. Akhirnya saya swab kemarin 900.000. Ada nggak terkabur sebelum Perpres ini dibentuk? Belum ada. Nah gitu loh Pak Ketua, maksud saya ya. Kemudian termasuk nggak mungkin harga gitu-gitu aja kita tetapkan 2020 Februari, seterusnya akan berubah ya sesuai kalau ada kenaikan pasar, nggak mungkin kita paksain walaupun bunyinya tadi ada begini ya. Tetapi ingat ada ruang tadi di sini di ayat 3 huruf B-nya. Kondisi tertentu. Nah tentu kalau bicara kondisi tertentu antara lain pola pertanggungjawabannya ini sebenarnya yang mengarah nanti ya ke teman-teman sekon lah ya, bantu Pak Ketua dan jajaran, pasti mengarah ke bukti empiris. Ya, pandai-pandailah kita mengumpulin bukti empiris atau SPJ at cost istilahnya. Jadi nggak selalu harus ini gitu ya Pak Ketua ya. Selain tadi kita memperkuat proses kegiatan, ada di bukanya. Memang awal-awal berkali-kali dia bilang nggak boleh dilampaui. Saya senyum aja, ini bicara keuangan daerah bro, nggak mungkin gitu. Makanya dia buka kondisi tertentu ya bisa macam-macam. Dulu belum ada COVID, sekarang udah ada COVID. Lihat nanti tanggal Perpresnya. Itu Februari Pak, kita belum mengestimasi tambahan-tambahan biaya COVID dan lain-lain kok. Kita harus beli masker, kita harus rapid, kita harus ini sebelum jalan. Kan bengkak. Maka dia SPJ-nya at cost, jadi nggak usah khawatir nanti kalau di sekuan sepanjang ada bukti-bukti real ya kita kumpulin. Mungkin harga hotel sebelum COVID misalnya standar, ternyata ikutannya yang beranak pinak, ada masker, ada hand sanitizer dan lain-lain. Nah, itu yang bisa, karena Perpres ini sekali lagi terbitnya ya sebelum anak-anaknya COVID.
Disusunnya itu kan di akhir 2019, pengundangan, proses harmonisasi dan lain-lain, baru di akhirnya selesai tuntas pengundangannya di Februari. Nah, gitu ya. Saya nggak mau, ini bukan kata saya, ini sengaja saya screenshot nih. Nah, saya kotakin lagi nih. Bicara kewenangan pengelola daerah itu undang-undang APB, undang-undang perbendaharaan keuangan negara, undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Itu kan yang daerah. Perpres memberikan pedoman, tapi kan udah dia buka tadi. Kalau ada kondisi tertentu kenaikan harga pasar dan, nah ini dia kepala daerah ya, ini yang tadi disebutkan standar-standar itu dengan berpedoman pada SHR ini sebagai mengatur pasal 1. Pasal 1 kan kenceng nih tadi, tapi dia kasih ujung lagi Pak, kepatutan dan kewajaran. Dulu belum ada COVID, sekarang udah ada COVID, harga naik, ya patut dan sebagainya. Makanya sebenarnya mengarah ke SPJ real at cost kalau ada tambahan budaya. Ya Bapak Ibu ya, terutama kawan-kawan di sekon ya, nanti bisa. Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satu keseluruhan wilayah 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kesesuaian kewenangan. Jadi nggak mungkin kita seragam 100% Pak. Apa yang terjadi di Sumut, kebutuhan orang nyebrang pulau, apa yang membuatnya nggak mungkin sama dengan di Brebes. Flash mana itu? Kunci di sini adalah di lampiran 1 dan lampiran 2. Yang kemudian lampiran 1 lampiran 2 itu adalah acuan baku yang tidak dilabui di lampu. Dan kita di Lombok Tengah sudah bisa diperkirakan bahwa pasal 1 dan 2 menyatakan tidak boleh melampaui, tidak dapat itu pasti akan digigit sama Kemdagri. Iya, jadi sesungguhnya kita ingin pertemuan ini elastisitas dari ini sehingga kita bisa keluar dari kalimat, misalnya kalimat mengatakan bahwa tidak boleh melampaui harga itu. Nah, bagaimana cara kebolehan untuk keluar dari kalimat pasal 2 3 ini yang mengatakan tidak boleh melampaui. Nah, ini yang saya lihat di Pemda nantinya akan sangat bagus dia buat. Tidak mungkin dia bisa elastis. Ada ruang ad cost tadi ya? Iya. Dan kayaknya tidak bisa kita perdebatkan tentang ini. Jadi karena ini tidak akan dikomunikasikan dengan kami, tapi sepenuhnya menjadi kewenangan Pemda. Saya sih gini Pak Supli ya, Pak Supli. Kalau kita mendiskusikannya dalam ranah produk hukum daerah, nanti gampang sekali bicaranya di bawah Perpres, gitu kan, produk hukum daerahnya. Maka saya lebih senang tadi ketika bunyi Perpres tidak dapat melampaui, benturin sama isi Perpres. Bukan benturin ya, tafsirkan secara, bukan tafsir, baca secara utuh. Kadang-kadang kita ini membaca norma-norma itu ketika ada terbentur, misalnya tidak ada dapat berhenti kita. Lupa kita ada di, sama kayak kita bicara HAM Pak, di Undang-Undang Dasar ya. Oh HAM itu nggak boleh, padahal ada di pasal berikutnya itu ada kewajiban menghormati sama orang lain. Ketika kita bicara kebebasan HAM, maka kita wajib. Nah, cuma itu kan jarang sekali dimunculin, gitu ya, karena kita lebih kebebasan HAM, kebebasan pasal. Di pasal akhir kunci, boleh dibatasi HAM itu kalau dia sesuai dengan untuk penegakan nilai-nilai